Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi update dari aplikasi presensi berbasis GPS foto selfie dan face recognition menggunakan framework Laravel. Nah, pada video kali ini di sini kita akan memperbaiki atau mengupdate fitur yang sebelumnya sudah ada sebenarnya, yaitu fitur WhatsApp Gateway. Nah, di WhatsApp Gateway yang sebelumnya itu masalahnya itu ketika kita di hosting ya, ketika kita upload di shared hosting itu lebih ke membebani server sehingga apa ya? Sehingga si aplikasi WhatsApp Gateway-nya atau si fitur WhatsApp Gateway ini tuh sering disconnect ya. Nah, di sini saya mau melakukan beberapa upgrade ya atau melakukan beberapa penyederhanaan untuk fitur WhatsApp Gateway-nya. Nah, jadi nanti di file yang akan saya sertakan itu di file source code yang saya akan sertakan di yang link Google Drive itu ya. Nah, di sini saya tambahkan ini ya aplikasi WhatsApp Gateway yang sudah saya lebih sederhanakan ya sehingga nanti ketika di share hosting itu lebih ringan ya. Nah, di sini jadi untuk teman-teman nanti tinggal ekstrak aja si nama file itu my.wa gateway ya. Ntar saya jalanin dulu Laragonnya ya. Nah, my.wa gateway, kemudian teman-teman tinggal buka aja menggunakan VS Code ya ataupun text editor lainnya. Oke, sebentar ini kita close dulu. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kita tinggal buka terminal ya, new terminal. Kemudian di sini kita jalanin composer install ya. Composer install, bukan composer install, maaf, nvm install ya. Nvm install. Ya. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke di sini berhasil ya. Nah, di sini akan muncul kalau ini berhasil, npm installnya berhasil, di sini akan muncul node modules ya. Nah, kemudian di sini ada .env.example ya, ada .env.example. Di sini kita rename atau kita copy aja, bisa rename atau bisa copy ya. Kita rename aja lah ya. Rubah jadi .env, hilangkan example-nya seperti ini. Nah, kemudian apa? Nah, di sini teman-teman tinggal atur ya. Nah, nanti untuk kalau ketika di share hosting ini ya untuk session pad sama log pad ini harus disesuaikan. Tapi kalau di lokal ini tidak perlu ya. Kita abaikan dulu. Nah, kemudian di sini kita buat API key-nya. Ini terserah aja lah. Kalian mau ngarang juga API key-nya ya, silahkan buat sendiri sesusah mungkin ya supaya API key ini fungsinya supaya tidak ada yang bisa melakukan pengiriman WhatsApp ya atau ngehit ke endpoint yang sudah kita buat gitu ya. Nah, jadi hanya kita aja yang punya akses ke si WhatsApp gateway ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada rate limit per menit ya. Jadi di sini saya isi 5 atau bisa sesuaikan lah. Misalnya 10. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu jadi si WhatsApp ini atau si aplikasi WhatsApp Gateway ini hanya bisa melakukan pengiriman pesan dalam 1 menitnya itu maksimal 10. Terus bagaimana kalau lebih? Kalau lebih nanti dia akan masuk ke dalam antrian yang nanti akan dikirimkan secara bertahap di menit berikutnya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada webhook URL. Nanti untuk webhook ini kita akan buat kayak misalnya nanti auto replay ya, auto replay dari WhatsApp-nya. Nanti kan untuk ini nanti kita akan bahas di fitur berikutnya mungkin ya. Oke. Nah, kalau sudah di setting ininya ya. Nah, ini masih di lokal ya, masih diinstal di lokal. Nanti cara install di share hostingnya ya tentunya untuk session pad sama logpadnya itu harus diisi. Oke, kita save kalau sudah. Kemudian kita jalanin aja nvm. Oh iya, satu lagi. Di bagian search di sini ada db.js ya. Ada db.js, nanti kalian sesuaikan dengan database atau user dan password dari database teman-teman semua gitu ya. Kalau di sini saya databasenya kalau di lokal itu presensi GPS v2, ininya localhost, ininya root ya. Oke, itu aja untuk settingan di WhatsApp gateway-nya. Kemudian kita tinggal
nvm start aja. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti muncul QR code seperti ini. Nah, ini untuk scan-nya kalian bisa jalanin di browser ya. Kalian jalanin di browser, kalian ketikin localhost 3000 ya. Nah, di sini nanti akan muncul si aplikasi WhatsApp gateway-nya. Di sini sudah saya sertakan untuk monitoring pesan yang dikirimnya, kemudian untuk tes kirim pesannya ya. Nanti untuk melakukan tes kirim pesan bisa langsung di sini. Kemudian untuk nah ini untuk scan QR code-nya ya, kalian tinggal klik lihat QR code. Nah, kemudian kita tinggal scan dulu ya. Oke, di sini saya akan coba scan dulu menggunakan WhatsApp saya ya. Kita tautkan dulu sebentar, ini saya buat keluar dulu. Bentar ya. Nah, oke. Kita tautkan perangkat ya sebentar. Di sini saya coba dibuka dulu WhatsApp-nya. Nah, kita proses scan. Ini sedang saya scan dulu ya. Nanti kalau misalnya berhasil harusnya status si nah langsung berubah jadi checklist seperti ini ya. Kalau misalnya si apa namanya WhatsApp kita itu berhasil dihubungkan ya. Kemudian kita tinggal kembali lagi ke halaman sebelumnya ya. Halaman sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba tes kirim pesan ya. Kita coba tes kirim pesan. Kita di sini ada menunya ya untuk coba tes kirim pesannya. Kemudian di sini kita coba split ya. Nah, di sini kita coba untuk mengirimkan pesan ya. Harusnya di sini ketika di sininya kita kirim, coba kirim gitu ya. Nah, di sini harusnya muncul ya, muncul pesannya. Kita coba kirim ke nomor saya. Kita coba tes ya di sini. Tes kirim pesan gitu ya. Kita coba kirim. Oke, nah di sini invalid API key ya. Oke, invalid API key ya. Nah, kalau invalid API key gini berarti di kita buka ya. Kita buka di bagian klien nih, di bagian eh apa form pengiriman pesannya. Nah, di sini di bagian nih bagian pengiriman pesan di sini ya. Dia kan mengakses endpoint send message ya. Nah, karena kita sudah pakai API key, nah di sininya kita harus tambahkan ya. Jadi nggak sembarang orang bisa ngehit ke si send message ini gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tahu endpointnya gitu ya, kemudian orang coba-coba ngehit gitu, nah tanpa API key gitu, maka dia nggak bisa gitu. Jadi kita harus masukin dulu di sini X API key ya di sininya. Kemudian kita masukin samain dengan yang ada di env nih. Yang di env itu mana ya tadi? Nah, di env itu kan super secret API key 123 ya. Ini bisa kalian rubah untuk API key-nya, cuman nanti harus samain dengan yang di sininya. Oke, ini jadi sampel buat pengiriman pesannya ya. Kita coba tes lagi ya. Kita coba tes lagi. Kita coba tes di sini misal tes kirim pesan. Kita refresh dulu ya. Kita coba tes kirim pesan WhatsApp misalnya. Kita coba kirim. Nah, di sini sekarang pesan berhasil dan langsung ya, langsung masuk ke WhatsApp-nya. Seperti itu. Oke. Sekarang ini kan udah ini ya, udah connect. Kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Nah, nanti di sini juga ada monitoring apps. Bentar-bentar, di sini ada error ya. Oke, kalau kita lihat errornya ini kenapa tadi error karena di sini kan kita nanti si pesan yang terkirim itu akan disimpan ke database ya, ke tabel di database kita gitu ya. Nah, di sini karena tabelnya belum kita buat jadi dia error nih ya. WA message katanya send receiver not found gitu ya. WA message tabel WA message-nya doesn't exist katanya. Nah, maka dari itu di sini kita balik ke project Laravel kita ya, ke project Laravel kita. Di sini kita buat dulu migration untuk membuat tabel yang dibutuhkannya ya. Oke, di sini kita buat dulu migration PHP Artisan make migration atau kita buat dulu model aja langsung make model WA message ya. WA message WA message min m gitu ya. Nah, oke, jadi langsung dibuatkan untuk migrationnya kita buka create WA message. Nah ya ini.
Nah, untuk field-fieldnya di sini saya sudah sertakan juga di file ini ya, di file My WA Gateway-nya. Di sini ada folder file update ya, ada folder file update. Nah, di sini ada migration txt ya, kalian buka aja, kemudian kalian copy semuanya, kalian paste di yang migration yang tadi kalian buat di project Laravel-nya. Nah, seperti ini kita paste aja. Kemudian kalau sudah kita migrate ya, kita migrate php artisan migrate. Sip. Udah jalan ya, udah masuk tabelnya ke project kita. Nah, selanjutnya kita coba tes lagi apakah ketika sudah kirim pesan dia error lagi atau tidak ya. Kita clear, kita nvm start. Nah, kemudian kita coba lagi tes kirim pesan ya. Nah, ini masuk ke antriannya ya. Oke, kita coba tes kirim pesan lagi ya. Nah, coba kirim. Ntar di sini kita tampilin dulu. Nah, kita coba kirim tes lagi misalnya. Ini sebelumnya chatnya sudah saya hapus dulu ya, biar kelihatan tes lagi misalnya. Nah, di sini muncul ya tes lagi. Sekarang kita coba balik lagi ke home, kita refresh. Nah, ini masih aman. Kita cek di terminalnya juga tidak error ya. Kalau kita cek di database-nya ini harusnya masuk ya ke tabel kita. Ke tabel yang sudah kita buat tadi ya di project Laravel-nya. Coba kita buka dulu di presensi GPSP 2 nih. Di WA message. Nah, ini ada tabel WA message-nya. Nah, di sini muncul ya, udah muncul nih pesannya dan statusnya berhasil. Nanti kalau misalnya ada pesan error dia akan muncul juga. Seperti itu. Sebentar. Setelah itu ininya udah. Sekarang kita tinggal masuk ke sininya nih di dalam file ininya, di dalam file apa namanya? Di folder My WA Gateway ini, di bagian file update-nya di sini juga saya sudah sertakan si ini ya yang harus kita update, beberapa file yang harus kita update di si project aplikasi presensi kita. Yang pertama itu adalah si file scan QR ya, scan QR yang ada di folder di sini. Kita buka aja ya. Buka aja si project aplikasi presensi kita buka aja nih si file scan QR-nya ya. Nah, ini kita replace dengan yang baru ya, dengan yang baru. Kita buka dulu. Nah, kita buka yang file update-nya, kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini ya. Nah, setelah itu, nah di sini ada file general setting controller sama si file index yang ada di general settingnya ya. Ini berarti kita Ctrl C, kita cari si file general settingnya. Ya, kita buka dulu, kita close dulu aja semuanya biar kelihatan. Kita buka dulu ya si file general setting controller nih yang ini. Kita buka dulu ke Explorer. Nah, biar kelihatan. Nah, ini ya. Kemudian kita tinggal copy yang di file update, pastekan di yang baru di yang project kita. Seperti ini, biar cepet aja ya. Oke, setelah itu kita replace lagi yang file indexnya ya, file index yang di sini nih. Mana ya? Di general setting kan di sini ada general setting index ya. Nah, ini kita buka lagi di Explorer gini ya. Buka lagi. Nah, kemudian kita tinggal replace dengan file yang baru seperti ini. Sip. Ya, kalau sudah berarti kita tinggal coba atur ya. Kita coba jalanin dulu yang apa namanya? Kita coba jalanin dulu project aplikasi Laravel kita ya. Nah, kita coba jalanin dulu php artisan serve ya. Seperti ini kita buka projectnya. Oke. Kita login dulu. Seperti ini. Oke, nah di sini kita masuk ke WA Gateway. Nah, di sini sekarang udah dashboardnya, udah dashboard yang baru ya, dashboard WA Gateway-nya nanti. Nah, di sini masih ada yang error ya, karena kita belum setting. Nah, jadi nanti ada untuk scan QR-nya, untuk monitoring pesan pesan yang dikirim gitu ya. Ketika nanti kan melebihi rate limit yang kita atur, misalnya 10 pesan per menit. Nah, nanti antrian yang ketika pesan yang ke-11 dan selanjutnya itu akan masuk ke antrian dulu dan akan dikirim secara bertahap di menit ke berikutnya. Seperti itu. Kemudian di sini langsung ada tes kirim pesannya juga langsung di sini gitu ya.
Nah, ini kenapa error? Karena kita harus konfigurasi dulu di menu konfigurasi di general setting. Nah, di sini kita harus atur dulu. Nah, di sini ada sekarang sudah ada domain WA gateway-nya. Kita sesuaikan tadi portnya itu ke 3000 ya. Kalau di lokal untuk API key-nya tadi itu super secret API key 123 ya. Kita update. Nah di sini error WA API key. Pengaturan umum set denda. Oh iya. Sebelumnya di sini kita harus tambahkan dulu ya. Tambahkan dulu, kita bikin migration-nya, kita tambahkan dulu kolom WA API key ke si tabel pengaturan umum ya. Berarti di sini kita bikin dulu migration php artisan make migration add column to pengaturan umum, add kolom WA API key to pengaturan umum. Kita tabelnya langsung pengaturan umum ya, pengaturan umum. Kita buka add kolom WA API key. Nah, di sini kita langsung aja buat tabel, tipe datanya string aja. Nama fieldnya itu tadi WA API key. Ya, WA API key kita buat setelah after apa ya? After kita coba cek dulu di pengaturan umum. Pengaturan umum, nah ini kita buatnya setelah domain WA gateway aja ya. Nah, di sini ada domain WA gateway ya. Kita ubah, kita simpannya setelah domain WA gateway seperti ini. Oke, kemudian di sininya kita bikin drop kolomnya, kemudian kita jalanin php artisan migrate. Oke, sip. Oke, kemudian kita tinggal apa? Kita tinggal coba lagi untuk update ya. Kita sesuaikan domain WA gateway-nya yaitu jadi di 3000. Kemudian WA API key-nya itulah super secret. Super secret apa? Tadi itu API key 123. Oke, kita coba update. Nah, data berhasil ya. Sekarang balik lagi ke menu WA gateway. Nah, sekarang lihat statusnya connected. Kemudian di sini karena tadi sudah kita scan di yang aplikasi WA-nya, otomatis di sini juga statusnya sudah terhubung ya. Dan di sini ada animasinya juga. Kemudian nanti pesan yang terkirim itu akan muncul di sini historinya ya, pesan yang terkirim itu. Dan nanti kalau misalnya ada yang gagal juga nanti akan muncul ya gagalnya kenapa. Kemudian di sini ada tes kirim pesannya juga. Kita coba tes kirim pesan ya. Kita coba tes kirim pesan lagi, mana nih WA-nya tadi. Nah, ini ya. Jadi sama aja sebenarnya tes kirim pesan yang di sana sama yang di sini juga ya. Kalau di sini kita jadinya include sama aplikasi si presensinya gitu ya. Oke, kita coba kirim 089670. Ini nomor saya yang biasa mungkin teman udah tahu ya. Kita coba tes kirim. Tes kirim coba ya. Kirim pesan. Nah, di sini pesan berhasil ya, dan di sini sudah terkirim ya. Sekarang kita tinggal nantinya kita akan terapkan ke notifikasi ketika absen ya. Oke, nah sekarang kita coba terapkan ke notifikasi ya, ke notifikasi apa? Notifikasi ketika kita absen ya. Nanti notifnya terkirim ke WhatsApp gitu ya. Nah, kita buka lagi yang bagian presensi controller ya. Di bagian yang send WA nih, yang send WA ini ya. Nah, di bagian yang send WA ini kita rubah kodenya ya. Kita rubah. Nah, di sini saya juga sudah sertakan di bagian yang file update ya. Nah, di sini ada panduan kirim wa.txt. Kemudian kita tinggal copy aja, kita paste di yang send WA ini ya. Nah, yang di send WA ini kita copy aja, kita paste aja di sini. Nah, yang di bagian si URL unitnya kita hapus aja, paste dengan yang baru yang ini ya. Nah, kita tinggal rubah yang bagian URL ini, kita ambil dari general setting ya. Kita ambil dari general setting ya. General setting ya.
Nah, kita ambil yang domain WA gateway ya, domain WA gateway. Nah, yang ini ya, kita ambil domainnya. Kemudian untuk API key-nya kita juga ambil dari general setting yang sudah kita inputkan tadi ya. Nah, general setting WA API key. Nah, untuk apa nomor tujuannya itu kita akan berdasarkan nomor tujuan nomor si karyawannya ya. Berarti di sininya kita tinggal ganti jadi parameter nomor HP yang ini nih ya. Nah, untuk message-nya kita tinggal ubah juga di sini ya menjadi variable message. Oke, sudah harusnya ya. Harusnya sih udah. Kita coba aktifkan lagi untuk notifikasi WhatsApp-nya ya. Yang ini kita coba sorry. Ini kita coba aktifkan lagi. Yang ini absen masuk ya. Ini yang absen masuk nih. Kita coba dulu ya. Kita coba login dulu ke kita data master. Kita coba cek yang udah ada nomor HP-nya ya. Yang ada Madifa kalau nggak salah udah. Nah, ini ya. Ini ke nomor saya. Oke, kita coba absen dulu. Tapi kita coba pastikan dulu jadwal jam kerjanya hari ini itu hari Selasa ya. Dia itu jam 8 sampai jam 4 ya. Oke, kita coba ini dulu aja deh di bagian ini sekarang udah jam 4 ya. Jadi kita coba ubah jadi shift 3 aja ya. Atau ya jadi shift 3 aja ya. Kita update, kemudian di bagian konfigurasinya ya, supaya kita nggak terblok sama batas jam absennya nih. Yang batasi absennya ini kita off kan dulu ya. Kita off kan dulu, kita coba absen dulu ya. Kita coba login menggunakan ini nicknya. Kita coba loginnya di mana? Di sini aja ya. Nah, kita coba loginnya di sini. Oke, kita coba login ya. Nah, kita coba activate mobile simulatornya. Oke. Kemudian nah di sini di mana? Di WA-nya. Nah, ini WA-nya ya. Sorry. Kita ini dulu deh. Sekarang kita coba tes absen ya. Di sini kita lakukan absen masuk. Oke, di sini shift 3 ya. Jadwalnya shift 3. Memuat data wajah dulu nih. Ya, sebentar kita tunggu dulu data wajahnya. Oke, ini kameranya benerin dulu deh. Ini maaf ya, rambutnya berantakan nih. Nah, oke terdetek ya. Udah kedetek nih, udah kedetek seperti ini, kita tinggal absen ya. Kita coba absen. Terima kasih, selamat bekerja, harusnya sih terkirim ya. Nah, tapi di sini tidak terkirim ya. Oke, berarti ada yang salah. Ada yang salah, kita coba cek lagi ya. Oke, di sini saya kelupaan ya. Kalau endpointnya itu kan di sini kan harusnya ke tambahin send message ya. Nah, di sini harusnya tambahin send message. Nah, send message seperti ini. Kita coba hapus dulu ya data absennya, kita coba hapus dulu deh. Presensi ini hapus dulu yang tadi, yang tanggal 10 ya. Kita coba absen lagi ya. Kita coba absen lagi nih, kita coba absen lagi. Mana tadi tuh? Nah, ini ya. Kita coba absen lagi, kita coba refresh dulu. Nah, kita coba absen lagi nih di sini, kita coba absen. Ya, kita coba absen nih. Kita tunggu dulu ya, proses data wajahnya dulu. Oke, sip, udah kedetek wajahnya. Sekarang kita coba absen masuk ya, dan kita coba lihat dulu di WA-nya. Ini masih kosong ya. Kita coba masuk. Bismillah. Nah, sip. Sekarang udah langsung terkirim seperti ini ya. Dan ini udah saya uji coba ya selama seminggu, ini aman ya, di share hosting juga jarang disconnect. Jadi masih kemudian ke beban servernya juga ringan karena di sini saya tidak menggunakan WebSocket untuk melakukan pengecekan koneksi dan lain sebagainya ya. Jadi cukup ringan sih ketika saya coba install di share hosting ya. Nah, itu nanti kita tinggal coba jalanin yang di absen pulang ya. Di absen pulang kita aktifin yang ini. Sip. Nah, berarti tadi matiin dulu. Ya, kita coba absen pulang nih. Kita coba absen pulang sekarang. Ya.
Nah, kita coba absen pulang, kita coba cek lagi notifikasinya ya. Nah, kita coba klik pulang. Belum waktunya absen pulang. Waktu absen dimulai pukul katanya jam 11. Oh iya. Ya, 10 Juni 2025. Oke, jadi ini belum waktunya pulang. Tapi harusnya sih bisa ya. Sebentar. Soalnya kan kita nggak dibatasi jam absennya ya. Jadi dia bisa absen kapan aja harusnya. Kita coba cek dulu di presensi controllernya. Coba di maaf belum waktunya absen. Belum waktunya absen. Absen ini ya, absen pulang. Nah, ininya harusnya tambahin and general setting ya, batasi absen sama dengan 1. Jadi berlakunya kalau misalnya si batasi absennya itu apa diaktifkan gitu ya. Coba nanti maaf belum waktunya absen masuk, coba yang ini. Oke, di sini udah bener. Absen masuk sudah habis. Oke, udah ya. Ya, jadi udah harusnya tadi yang di absen pulang juga kita melakukan pengecekan dulu apakah si batasi absennya di on kan atau tidak gitu ya. Nah, kita coba absen lagi, absen pulang. Kita coba refresh. Nah, kita coba ini ya. Absen masuk lagi nih. Absen pulang ya. Kita coba buka lagi WA-nya. Nah, kita coba absen pulang. Nah, ya kan? Langsung terkirim kan ya, langsung terkirim juga. Terima kasih Adam Adipa absen pulang pada pukul sekian. Sip. Dan ini cukup ringan ya, jadi nggak loadingnya juga nggak lama. Cuma nanti kita akan lebih ini lagi. Apa? Kita akan coba optimalkan lagi untuk pengiriman pesannya. Ketika misalnya nantinya pesannya banyak gitu ya, nanti kita akan apa? Kita akan buat namanya job ya. Jadi ketika misalnya jadi supaya mempercepat prosesnya aja. Jadi nanti ketika misalnya yang ngabsennya banyak dalam satu waktu gitu ya. Nah, nanti di si project Laravelnya juga dimasukkan ke antrian gitu ya. Dimasukin ke antrian jadi supaya nanti prosesnya langsung tersimpan gitu ya. Cuma nanti si pengiriman pesannya nanti akan ada delay dulu seperti itu. Kita akan coba untuk mengupload atau menginstalkan atau mendeploy istilahnya aplikasi WhatsApp Gateway kita yang sudah kita buat ke ini ya, ke shared hosting ya, ke shared hosting. Nah, jadi pastiin teman-teman untuk mengupdate dulu si source code atau dengan menggunakan source code terbaru ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah pastiin sudah mengupdate ya source kodenya dengan source kode terbaru. Nah, teman-teman tinggal nanti masuk ke bikin domain baru ya. Sama sebenarnya seperti kita menginstalkan WhatsApp Gateway yang sebelumnya ya. Prosesnya sama, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita akan buat dulu domain ya. Buat dulu domain, mana domain ya? Nah, ya domainnya ya. Domain. Mana ya? Kita filter aja. Domain. Nah, domain. Nah, ini ya. Kita masuk ke domain. Di sini kita bikin domain baru, misalnya di sini create a new domain. Misalnya di sini kita mau domainnya gini nih. gateway.adamadiva.site ya. Kita submit aja. Kita tunggu prosesnya. Ini agak cukup lama ya. Kalau nge-create domain itu, kita tunggu aja. Nah, oke, udah selesai ya. Di sini direktorinya itu ada di home, kemudian langsung ke folder gateway.adamadiva.site. Langkah selanjutnya kita balik lagi ke cPanelnya. Nah, di cPanelnya kita kita ke setup Node.js ya. Nah, di sini kita ke setup Node.js. Kemudian di sini kita akan membuat aplikasi Node.js baru ya. Create application, kemudian di sininya kita pilih production,
Kemudian di sininya kita pilih versi yang 22.14.0, kita samakan dengan yang kita gunakan. Kemudian untuk application root-nya itu kita tulis aja seperti ini, src index.js, karena nanti index.js-nya itu kita simpan di folder src. Kemudian kita pilih domainnya ya, di sini kita pilih yang domain gateway.adamadiva.site. Oh, bukan ya. Ini untuk application root-nya itu si foldernya tadi ya. Si folder kita gateway adamadiva.site ya, maaf. Nah, kemudian di sini application startup file-nya baru kita tuliskan src/index.js, karena si file index.js-nya kita simpan di folder src ya. Dan kalau kita cek di sini kenapa gateway.adamadiva.site, ini kita mengarah ke folder atau ke directory dari si domain ini ya. Nah, kalau kita cek di sini ke file manager. Nah, di sini ke file manager yang mana? Nah, di sini kan ke home ya. Di home ini ada tadi udah kebuat si folder gateway.adamadiva.site-nya ya. Kemudian kita tinggal balik lagi ke Node.js ya. Kita langsung create aja. Di sini kita langsung create. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah di sini application created ya. Kalau misalnya kita coba cek, kita open di sini untuk domainnya atau subdomainnya. Di sini udah muncul ya, it works Node.js versi yang kita gunakan. Kemudian kalau sudah kita stop dulu si aplikasi Node.js-nya. Kemudian kita masuk ke file manager, kita masuk ke folder yang tadi kita generate dari si subdomain ya, yang ini gateway.adamadiva.site. Kemudian kita upload ya. Kita upload si file WhatsApp gateway yang sudah saya sertakan ya di file source code terbaru. Di sini ada folder WA gateway. Kemudian di sini ada ada file namanya mywagateway.main.zip. Nah, ini ya filenya. Kita upload. Kita uploadkan di sini, mana ya, upload. Nah, kita tarik aja langsung di sini ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, kita kalau sudah 100% kita balik lagi ke foldernya. Nah, sebelumnya kita hapus dulu nih ya, kita hapus dulu folder yang tadi di-create oleh si Node.js-nya. Nah, kecuali .htaccess-nya ya. Untuk .htaccess-nya biarin aja, tapi selain .htaccess-nya ini kita hapus saja ya. Kita delete, kita confirm. Oke, kalau sudah kita tinggal ekstrak ya. Ekstrak si file zip yang tadi. Nah, seperti ini ya. Sudah, di sini ada folder src-nya. Di dalam folder src-nya itu ada file index.js-nya. Kalau sudah kita setting dulu di sininya nih. Di file. Nah, di sini kan ada ini ya. Ada .env.example. Nah, ininya kita ganti jadi .env aja ya. Example-nya kita hilangin. Nah, kemudian kita klik edit ya, klik edit. Nah, kemudian sesuaikan si di sini ada session path-nya ya. Session path-nya itu sesuaikan dengan tadi lokasi directory subdomainnya ya. Tadi kan ke home ya. Ke home, kemudian di sini itu ke /adamadif ya. Sesuaikan dengan directory di cPanel teman-teman semua. Adamadif, kemudian di sininya kita masuk ke folder gateway.adamadiva.site ya. Kemudian juga kita copy paste saja lah langsung ya. Segini. Nah, ini untuk logpad-nya. Nanti untuk setiap lognya akan disimpan di sini. Kita sesuaikan. Nah, sip. Kalau sudah, nah ini untuk API key-nya ini kalian bisa rubah ya sesuai dengan keinginan kalian sendiri ya. Yang penting ini rahasia, cuman kalian yang tahu gitu ya. Yang nantinya akan kita gunakan untuk ngehit endpoint yang ada di WhatsApp gateway-nya. Kemudian di sini juga kalian bisa atur untuk rate limit per menitnya. Jadi jumlah maksimal pesan yang akan dikirimkan setiap menitnya oleh si WhatsApp gateway ini. Nah, di sini saya setting 10. Jadi ketika misalnya ada 11, dia akan masuk dulu ke antrian, tidak akan langsung terkirim, dia akan menunggu ya di menit berikutnya gitu. Ketika masuk ke menit berikutnya dia akan terkirim gitu ya.
Nanti ada monitoringnya kok, ada monitoringnya sesuai dengan saya, ya sesuai yang tadi saya jelaskan ketika saya instalasi di lokal. Kemudian ini ya untuk username database-nya ini samakan saja dengan apa namanya username yang ada di ini di aplikasi project presensi kita ya yang di file.env ini nih. Ini edit nih. Nah, ini kita copy aja yang bagian, nah ini ya untuk database-nya kita copy ya, database-nya ini. Kemudian untuk passwordnya ini ya kita copy paste, passwordnya ini. Kemudian untuk username-nya ini mana yang ini ya, username-nya yang ini nih ya, untuk username-nya yang ini. Oke, kita save ya, kita save aja, kemudian kita close. Oke, kemudian kita coba start app. Kemudian kita coba, harusnya di sini ini ya, kita refresh dulu ya. Kita refresh, nanti di sini akan muncul apa untuk run npm installnya nanti akan aktif ya. Nah, kita stop dulu deh ya. Kita stop dulu, harusnya kita jalanin dulu run npm installnya ya. Run npm install. Kita jalanin dulu, kita tunggu sampai nanti muncul ya. Muncul notifikasi kalau sudah berhasil diinstal. Kita tunggu dulu, ini prosesnya agak lama, jadi sabar aja ya. Oke, ini gak di skip ya, jadi kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, masih kita tunggu ya. Ini kita sedang menginstal package yang dibutuhkannya ya. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Kalau misalnya ini dipercepat aja ya. Kalau misalnya kelamaan dipercepat aja, karena ini nggak di skip sama sekali. Nah, di sini muncul error ya. Nah, di sini muncul error, tapi kita coba cek dulu di bagian file manajernya, di bagian tadi ya, aplikasi kita yang mana yang ini. Nah, di sini kalau node modulnya muncul ya, kalau node modulnya muncul ini kita abaikan aja dulu errornya, kita coba dulu jalankan ya. Kita coba jalankan dulu, mana ya tadi di node-nya. Nah, kita coba jalankan dulu, kita abaikan errornya. Oke, nah kita coba klik yang open ini ya. Kita klik open lagi, harusnya muncul. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti udah jalan. Kita coba tes dulu untuk koneksi, atau kita coba scan dulu ya QR code-nya nih. Kita lihat QR code di sini ya. Atau misalnya teman-teman juga bisa langsung. Nah, kalau sebenarnya kalau sudah seperti ini udah jalan ya. Kita tinggal coba masuk ke aplikasi kita ya. Ke aplikasi ke halaman admin dari aplikasi presensinya ya. Adam, kemudian di sini Adam Adifa. Oke. Nah, oke, sesinya berakhir kita coba masuk ke WA Gateway. Nah, sebelum ke WA Gateway di sana, nah ini kita belum setting dulu ke bagian konfigurasi ya. Di general setting. Nah, pastikan ini teman-teman udah update dulu sih. Udah update dulu apa si source kodenya ya, sudah update dulu source kodenya. Nah, kita sesuaikan untuk domain WA Gateway-nya. Tadi domain WA Gateway-nya itu di sini ya. Gateway.adamadifa.site, kita masukin di kolom domainnya. Kemudian untuk API key-nya tadi sesuai dengan yang ada di .env nih. Ya, mana ya .env-nya. Nah, yang ini nih. Ya, harus sama. Nah, harus sama ya. Harus sama. Kita copy paste saja, atau teman-teman silakan rubah ya. Ini secara defaultnya ini, tapi teman-teman bisa rubah, cuma nanti harus disesuaikan di sini. Ya. Oke, kalau sudah kita update aja. Nah, kalau sudah diupdate, sekarang kita masuk lagi ke menu WA Gateway-nya. Oke, di sini masih invalid ya. Sebentar, invalid ya. Kita ke konfigurasi lagi, coba ya. Ke general setting. Oke, ininya jangan ada slash ya, cukup sampai .site aja. Kita update. Kita coba lagi ke WA Gateway. Nah,
Di sininya langsung sudah muncul QR code-nya. Sekarang kita akan coba langsung scan ya. Kita akan coba langsung scan. Sorry. Sebentar ya. Kita akan coba langsung scan dulu untuk si WhatsApp gateway-nya. Oke. Kita tambahkan perangkat. Bentar ya. Nah, ini sedang proses scan. Nanti statusnya harusnya berubah ketika sudah berhasil di scan ya. Oke, kita tunggu proses scan-nya. Ini masih proses scan, cuman saya nggak tampilin di layar. Nah, oke, kalau misalnya berhasil, ya, nah berhasil terkoneksi gitu ya, maka di sini berubah statusnya menjadi WhatsApp terhubung gitu ya, WhatsApp terhubung. Nah, sekarang kita bisa coba kirim ya, coba tes kirim pesan deh ya. Kita coba tes kirim pesan. Di sini saya buka dulu WhatsApp-nya ya, sebentar. Oke, nah ya kita coba kirim dulu pesannya ya. Kita coba kirim pesan, kita coba tes ya. Kita biasa ke nomor saya yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Kita coba tes dulu. Halo, halo di sini ya. Kita coba tes apakah terkirim atau tidak. Nah di sini pesan terkirim ya. Dan kalau kita lihat di sini muncul ya halo. Cuman di sini sepertinya belum masuk ke database ya. Kita ada error di database-nya nih. Gagal mengambil data pesan katanya ya. Mungkin kita coba cek dulu. Oke, nah kenapa tadi error ya? Kenapa si datanya itu nggak masuk ke database? Kayaknya ini di sini saya belum update untuk bagian db.js-nya ya. Harusnya db.js-nya itu dia tetap dia ngambilnya ke env ya. Tapi di sini kalau saya cek ya, di sini itu mana ya tadi db.js-nya itu saya buka ya. Nah ini ya db.js kita buka. Ini masih dia manual di sini ya, masih manual di sini. Harusnya kita rubah ke env ya, kita arahkan ke env. Nah, caranya di sini saya sebenarnya sudah saya buatkan sih ya yang di lokal itu. Bentar ya. Nah, mana ya si filenya tuh yang ini nih. Tapi nanti saya akan update ya. Mana ya? Nah, ini nih di bagian search. Nah, search di sini ada db.js. Ada db.js ya, kita buka db.js-nya di notepad. Nah, ini harusnya dia ngarah ke sini nih, ke ke env ya. Kita kontrol C aja, kita kontrol C, kita paste aja ya. Nanti saya sertakan si kode db.js-nya ya, atau saya langsung update aja di kodenya. Oke. Kita save. Kita save udah ya. Kita coba restart dulu deh si Node.js-nya. Mana ya, kita coba restart dulu Node.js-nya. Kita stop. Kita start. Oke, nah udah kita restart ya. Udah kita restart. Sekarang kita coba tes, harusnya sih udah bisa dapat ya datanya. Nah, ini udah kosong ya, berarti udah errornya udah nggak muncul. Kita coba tes kirim pesan lagi. Di sini kita coba, nah ya, sini coba kita tes kirim pesan lagi ya. Oke, di sini misalnya kita masuk ke nomor ini lagi deh. Misalnya Bismillah, atau misalnya halo lagi. Kita kirim. Pesan terkirim ya. Nah, dia akan masuk ke sini ya, historinya berhasil gitu ya. Kalau misalnya pesan terkirim. Gitu ya.